Anak tiriku selalu diam, selalu menatapku seolah aku adalah orang asing yang tiba-tiba muncul dalam hidupnya. Padahal sedikit pun aku tak pernah berniat menyakitinya. Tapi setiap kali aku mencoba tersenyum, ia hanya membalas dengan dingin yang menusuk. Dalam hatiku, pertanyaan itu terus berputar. Apakah Rafa benar-benar belum bisa menerimaku sebagai ibu barunya? Hari itu, saat Sigit pergi keluar rumah dan menyisakan kami berdua dalam sunyi yang menekan, Rafa mendekat perlahan. Suaranya nyaris tak terdengar, tapi tiap kata memukul dadaku seperti pecahan kaca. "Tante, cepat pergi dari sini. Cerai saja dengan ayah. Ayah itu, tukang selingkuh." Aku terpaku. Udara serasa berhenti. Tubuhku mematung di tempat, sementara kata-katanya menggema ke seluruh ruang, menabrak setiap keyakinan yang selama ini kupegang. Apa yang sebenarnya terjadi? Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini makin berkembang dan makin memberikan cerita yang menarik lagi. Langsung saja, mari kita simak ceritanya. Pagi itu rumah terasa terlalu sunyi bagi Maya. Sunyi yang bukan berasal dari ketenangan, melainkan dari jarak yang sepertinya mengeras setiap hari. Ia melangkah pelan ke ruang tengah, mendapati Rafa duduk di sofa dengan tubuh membungkuk, earphone terselip di telinganya, pandangannya tertuju pada layar ponsel. Anak itu tidak menoleh saat ia datang, seolah tidak menyadari kehadirannya. Atau justru menyadari, tapi memilih mengabaikan. "Rafa?" Maya mencoba menyapa dengan suara yang lembut, berhati-hati seperti seseorang yang melangkah di atas kaca tipis. "Sarapan sudah siap. Kamu mau makan sekarang atau nanti?" Rafa tidak menjawab, tidak juga menggerakkan kepalanya sedikit pun. Hanya jemarinya yang terus menari di layar ponsel. Maya menelan napas yang terasa tebal di tenggorokannya. Ia mendekat satu langkah, tidak berani lebih jauh. "Ayahmu pergi pagi-pagi sekali. Katanya ada urusan di kantor. Jadi, kita makan berdua dulu. Bagaimana?" Tetap tidak ada tanggapan. Maya melihat bahunya terangkat sedikit. Mungkin karena sedang memasang volume musik, mungkin juga tanda ia mendengar. Tapi jika ia mendengar, Rafa memilih pura-pura tidak. Ia berbalik ke dapur, mencoba menyembunyikan rasa perih di balik rutinitas kecil. Piring sudah ia siapkan, nasi hangat mengepul, dan lauk yang ia pikir Rafa suka, ayam goreng sederhana tanpa banyak bumbu. Ia pernah melihat Rafa memakannya tanpa protes ketika mereka makan bertiga. Itu alasan kecil yang cukup baginya untuk berharap. Saat ia kembali, Rafa sudah bergeser ke posisi lain. Kini duduk tegap dengan ponsel yang dimiringkan sedikit, seolah memastikan layar itu tidak terlihat olehnya. Maya tidak berniat mengintip, tetapi sikap itu membuatnya sadar bahwa Rafa menjaga jarak bahkan dari hal-hal sepele. "Aku taruh makan di meja, ya?" katanya sambil berusaha tersenyum. Rafa berdiri, melewatinya dengan langkah cepat tanpa menatap. Ia menuju kamar dan menutup pintu lebih keras dari yang diperlukan. Maya memejamkan mata sesaat. Ia ingin percaya bahwa anak itu hanya butuh waktu. Hidup mereka baru beberapa bulan berjalan sebagai keluarga baru. Tapi dinginnya Rafa bukan hanya dingin seorang anak yang malu. Dingin itu terasa seperti dinding setebal batu. Setelah membereskan meja, Maya mengetuk perlahan pintu kamar Rafa. "Kalau kamu lapar nanti, makanannya di meja." "Tante, Maya, nggak akan ganggu kamu. Cuma mau bilang itu." Ia tidak mendengar jawaban, hanya suara langkah pelan dari dalam kamar. Mungkin Rafa sedang berjalan, mungkin hanya berubah posisi. Maya menunduk, merapikan rambutnya yang tiba-tiba terasa kusut oleh kecemasan. Ia pergi ke taman kecil di halaman belakang, mencoba menghabiskan waktu dengan menyiram tanaman. Udara lembab Semarang menghangatkan kulitnya, tetapi tidak menghangatkan perasaannya. Sesekali ia menoleh ke pintu rumah, berharap Rafa keluar atau setidaknya munculkan tanda ia ingin berbicara. Tidak terjadi. Menjelang siang, Maya mencoba lagi. Ia mencari cara yang tidak membuat Rafa terpojok. Ia memutuskan menggambar garis kecil dengan membuka percakapan ringan. Rafa keluar dari kamar sambil membawa gelas kosong. Ia meletakkannya di meja dapur, lalu hendak kembali sebelum Maya sempat bicara. Namun ia memberanikan diri. "Rafa, kamu suka pelajaran apa di sekolah?" tanyanya pelan. Anak itu berhenti, tapi tidak menoleh, tidak menjawab.
Maya meredam napas gugupnya. Kalau kamu butuh bantuan apapun, bilang ke Maya ya. Maya ngerti kok, kita masih sama-sama belajar. Rafa melanjutkan langkahnya seolah perkataan itu tidak pernah terdengar. Dada Maya terasa sesak. Bukan karena marah, tapi karena sedih. Ia tahu tidak mudah menerima orang baru sebagai bagian dari keluarga. Tapi ia tidak pernah berniat menggantikan siapapun. Ia hanya ingin Rafa tahu ia ada sebagai seseorang yang peduli, bukan ancaman. Sore datang dengan hujan tipis yang membasahi teras rumah. Maya sengaja memasak lebih awal, berharap suasana makan malam dapat sedikit mencair. Hidangan tersaji sederhana, sup hangat dan ikan goreng. Ia duduk menunggu Rafa di meja makan. Saat anak itu keluar dari kamar, Maya berdiri. Ayo makan dulu. Rafa mendekat tanpa menatap wajahnya. Ia duduk, tetapi tubuhnya sedikit condong menjauh. Seperti seseorang yang selalu siap mundur. Mereka makan dalam keheningan yang membuat suara sendok terdengar terlalu nyaring. Maya mencoba bertanya, tadi belajar apa di sekolah? Tidak ada respons. Kalau mau tambah supnya, ambil saja ya. Rafa berhenti makan, lalu berkata lirih tanpa emosi. Sudah. Hanya satu kata, tapi cukup membuat atmosfer di meja makan menegang. Maya mengangguk dan pura-pura sibuk memotong ikannya sendiri, padahal ia kehilangan selera. Keheningan itu bertahan hingga Rafa berdiri dari meja. Ia meninggalkan piringnya dengan cepat lalu melangkah pergi sebelum Maya sempat berkata apapun. Maya menatap punggung anak itu hingga menghilang di lorong kamar. Saat suara pintu yang tertutup pelan terdengar, Maya menundukkan kepala. Perih itu datang lagi, diam-diam mengalir tanpa bisa dihentikan. Apakah dia masih belum bisa menerimaku? Pikirnya, lirih dalam hati. Ia tidak mengharapkan pelukan hangat atau panggilan, Ibu. Hanya satu percakapan kecil pun akan cukup untuk hari ini. Tapi Rafa tetap kokoh seperti benteng yang belum memberinya satu celah pun. Malam makin gelap. Maya duduk sendiri di ruang tengah, mendengarkan hujan yang turun dengan irama pelan. Rasa sunyi itu kembali menghampiri, menyelubungi rumah yang semestinya menjadi tempat yang hangat. Namun tak ada yang lebih dingin daripada jarak yang dibiarkan menggantung di antara dirinya dan Rafa. Jarak yang terasa semakin nyata malam itu. Rafa duduk di sofa ruang tamu dengan posisi kaku, punggungnya lurus, satu tangan memegang gelas teh yang sejak tadi tak disentuh. Lampu ruang tamu yang temaram memantulkan bayangan halus di wajahnya, membuat sorot matanya tampak semakin sulit ditebak. Maya berdiri beberapa langkah darinya, masih merasakan sisa dingin dari sikap lelaki itu saat makan malam sebelumnya. Dingin yang menempel seperti embun yang enggan menguap. Ia menarik napas perlahan, mencoba menata keberanian. Kalau aku diam terus, dia juga takkan membuka apapun, batinnya. Hanya kalimat ringan yang ia butuhkan untuk memulai, tapi entah mengapa lidahnya terasa kaku. Tehnya keburu dingin. Ucap Maya akhirnya, suaranya lembut tapi tetap terdengar jelas di ruang yang tenang itu. Rafa mengangkat kepala sedikit. Hanya itu. Tidak ada tambahan lain. Tidak ada senyum. Tidak ada isyarat bahwa ia tertarik melanjutkan percakapan. Maya melangkah mendekat dan duduk di ujung sofa, menjaga jarak seperti biasa agar Rafa tidak merasa terpojok. Tadi, makanannya kurang cocok, tanyanya hati-hati. Sebuah pertanyaan sederhana. Ia hanya ingin membuka ruang untuk percakapan yang lebih besar. Biasa saja. Rafa menoleh sebentar lalu mengalihkan pandangannya kembali ke arah jendela. Jawabannya pendek, nadanya datar, seolah setiap kata harus melewati gerbang besi yang ketat sebelum keluar. Maya menelan ludah, mencoba tersenyum kecil. Aku bisa coba menu lain besok. Kalau kamu mau. Tidak perlu repot. Hening lagi. Sunyi itu tidak nyaman, tapi Maya berusaha meredam rasa sesaknya. Ia tahu Rafa memang pendiam, tapi tetap saja ada perbedaan antara diam yang wajar dan diam yang seperti benteng yang sengaja dibangun untuk menjauh. Rafa, Maya mencoba lagi, lebih pelan. Aku cuma ingin kita bisa bicara seperti manusia yang tinggal di rumah yang sama. Rafa menegang sesaat, dan itu cukup untuk membuat Maya sadar bahwa kalimatnya menyentuh sesuatu yang sensitif. Lelaki itu menghela napas, bukan napas panjang yang lelah, tetapi napas pendek seperti seseorang yang ingin membatasi emosi. Kita sudah bicara, jawabnya. Tidak seperti itu.
Maya menggeleng ringan. Jawabanmu, pendek sekali. Itu salah. Rafa menatapnya tajam, namun tajam yang bukan marah. Lebih seperti seseorang yang sedang berjaga. Maya menggeleng cepat. Bukan. Aku hanya ingin tahu apa kamu nyaman tinggal bersamaku. Rafa mencondongkan tubuh sedikit ke belakang, seolah menjaga jarak yang tak terlihat. Aku baik-baik saja. Jawaban itu terlalu rapi, terlalu datar, terlalu terlatih. Maya merasakan ada sesuatu yang tidak tepat. Jauh di dalam sorot mata Rafa, ada sesuatu yang bersembunyi, sesuatu yang lebih dari sekadar sifat dinginnya. Ia mencoba pendekatan lain. Kalau ada hal yang membuatmu canggung, kamu bisa bilang. Aku tidak akan marah. Rafa memutar gelas teh di tangannya, gerakan kecil namun menunjukkan kegelisahan yang jarang ia tunjukkan. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Benarkah? Maya menatapnya langsung, lembut tapi tegas. Aku merasa kamu menjauh. Bahkan ketika aku hanya mencoba bertanya hal sederhana. Rafa diam. Hanya diam. Bahunya naik turun sangat pelan, seperti ia sedang mempertimbangkan sesuatu yang tidak ingin ia sampaikan. Maya menggeser duduk sedikit, tidak terlalu dekat tapi cukup agar suaranya terdengar lebih personal. Rafa, aku tidak akan paksa kamu cerita. Aku cuma ingin kita punya ruang untuk saling mengenal. Keheningan kembali turun, tapi kali ini berbeda. Tidak setegang sebelumnya, tapi juga tidak sepenuhnya lunak. Ada sesuatu di antara mereka, gelombang yang tidak terlihat, bergerak pelan dan tidak stabil. Setelah beberapa detik yang terasa panjang, Rafa akhirnya bersuara. Kadang, diam itu lebih mudah. Maya menatapnya tanpa berkedip. Itu pertama kalinya Rafa memberi jawaban lebih dari 2 kata. Mudah bagaimana? Tanya Maya pelan. Rafa tidak menjawab. Ia hanya menunduk, jemarinya mengetuk pelan gelas. Sebuah kebiasaan yang muncul saat ia sedang menyembunyikan sesuatu. Maya mengenali gestur itu. Sembunyi, atau mungkin takut. Rafa, Maya berbisik, aku tidak ingin membuatmu tertekan. Tapi aku bisa merasakan kalau kamu menyimpan sesuatu. Rafa menegaskan rahangnya, lalu mengalihkan pandangan. Maya, jangan terlalu banyak bertanya. Nada suaranya tidak keras, tetapi ada batas yang tegas di dalamnya. Maya menelan perasaan tidak enak yang naik perlahan. Baik, ucapnya lembut. Tapi ketahuilah, aku di sini bukan untuk menyulitkanmu. Rafa menggenggam gelasnya lebih erat. Aku tahu. Hanya 2 kata, namun kali ini ada nada berbeda. Seperti seseorang yang ingin mengatakan lebih dari yang mampu ia ucapkan. Maya menahan napas sejenak, mencoba membaca ekspresi Rafa yang cepat sekali berubah ke dingin kembali. Seolah apapun yang tadi muncul hanyalah celah kecil yang langsung ia tutup rapat-rapat. Sebuah keheningan panjang turun lagi. Maya akhirnya berdiri, menyadari bahwa percakapan tidak akan berlanjut. Kalau begitu, aku masuk dulu. Rafa hanya mengangguk. Namun ketika Maya berbalik, ia merasakan sesuatu yang menggelitik di dada, bukan sekadar sedih karena sikap dingin Rafa, tapi firasat bahwa kebekuan itu bukan tanpa alasan. Ada sesuatu yang Rafa sembunyikan, sesuatu yang ia jaga terlalu kuat. Dan malam itu, saat menutup pintu kamarnya, Maya sadar satu hal. Rafa tidak sekadar menjaga jarak. Rafa sedang melindungi sesuatu, atau seseorang, dengan diamnya. Malam itu, setelah pintu kamar tertutup, Maya memejamkan mata cukup lama. Rasa tidak nyaman dari sikap Rafa masih menempel seperti bayangan yang enggan hilang. Ia hanya butuh 1 kalimat untuk menenangkan diri. Rafa menyembunyikan sesuatu, tetapi ia tidak tahu apa. Keesokan paginya, rumah terasa lebih lengang dari biasanya. Maya turun ke dapur, berharap bisa bertemu Sigit di meja makan seperti hari-hari sebelumnya. Sigit, yang biasanya cerewet soal sarapannya, tidak terlihat. Meja makan rapi tanpa jejak piring atau gelas. Maya memeriksa jam di dinding. Baru jam 7. Tidak terlalu pagi untuk seorang pria yang jarang berangkat lebih awal. Ia melongok ke ruang tamu. Kosong. Ruangan itu seperti kehilangan sebagian dari rutinitas yang biasanya menjadi penanda awal hari. Dia pergi pagi-pagi sekali lagi. Maya bergumam pelan, mencoba menyamakan hati untuk tidak berpikir jauh. Namun rasa sepi itu terasa sangat jelas. Ia sendiri, lagi-lagi, menghadapi rumah yang semakin sunyi.
Beberapa hari terakhir Sigit memang sering pulang larut. Awalnya Maya pikir itu hanya pekerjaan tambahan. Tetapi sekarang, jadwalnya semakin tidak teratur, seperti pola yang sengaja diacak agar tidak mudah ditebak. Sambil membuat teh, Maya mengingat percakapan singkat terakhir dengan Sigit. Aku harus ke kantor lebih pagi. Mendadak ada revisi laporan. Kalimat itu terasa normal. Tapi nada suaranya, tidak. Sigit mengatakannya sambil sibuk memasukkan sesuatu ke dalam tas tanpa benar-benar bertemu mata dengannya. Maya tidak sempat menanggapinya, karena Sigit sudah menutup pintu. Teh di cangkir mengeluarkan uap tipis. Maya menatapnya, berusaha menenangkan pikirannya. Aku tidak boleh curiga tanpa alasan, ucapnya pelan. Namun kalimat itu tidak membuat dadanya lebih ringan. Siangnya, rumah tetap quiet. Maya duduk di meja ruang tamu, mencoba membaca. Namun setiap halaman hanya lewat tanpa benar-benar dimengerti. Dari kamar sebelah, suara langkah Rafa terdengar sebentar lalu hilang lagi. Seolah pria itu sengaja menjaga jarak fisik sekaligus emosional. Maya sudah mencoba menerima sikap dinginnya, tetapi hari ini, semuanya terasa lebih berat karena Sigit juga menghilang. Ia menoleh ke arah jam. Sigit belum mengirim pesan apapun. Bukan hal besar, tapi cukup membuatnya gelisah. Biasanya, setidaknya ada satu pesan singkat, pulang agak malam, atau meeting dadakan. Sekarang, tidak ada apa-apa. Maya berdiri dan merapikan meja, mencoba mengusir perasaan kosong. Namun ketika mendengar pintu depan terbuka sekitar jam 8 malam, ia langsung menoleh. Sigit muncul, wajahnya terlihat lelah, tetapi tidak menunjukkan tanda-tanda keletihan yang nyata. Lebih seperti seseorang yang sedang menyembunyikan sesuatu di balik kesibukan palsu. Kamu baru pulang, kata Maya hati-hati. Sigit mengangguk tanpa tersenyum. Iya, banyak urusan. Urusan apa? Kamu jarang pulang larut begini sebelumnya. Kerjaan, jawabnya singkat, nada yang terlalu mirip dengan cara Rafa menjawab. Pendek, rapi, dingin. Maya memperhatikan gerak-geriknya. Tasnya tampak ringan, seolah tidak membawa dokumen atau laptop seperti biasanya. Sigit langsung menuju kamar, tidak menanyakan makan malam, tidak menanyakan kabar, tidak menanyakan apapun. Sigit. Maya memanggil pelan. Dia berhenti, tapi tidak menoleh. Iya, kamu benar-benar sibuk? Atau ada yang kamu sembunyikan? Pertanyaan itu meluncur begitu saja. Maya tidak bermaksud menginterogasi, tetapi kata-katanya terikat emosi dari jarak yang ia rasakan sepanjang hari. Sigit mengembuskan napas. Maya, jangan mulai. Aku capek. Kalau capek, kenapa kamu terlihat seperti orang yang tidak benar-benar dari kantor? Sigit menoleh cepat, matanya sedikit melebar. Maksud kamu apa? Maya tidak mengubah ekspresi. Tas kamu kosong. Kamu cuma bawa jaket. Dan kamu tidak pakai kartu akses yang biasanya kamu gantung di leher. Lupa. Sigit terdiam sesaat, lalu tertawa kecil. Aku tinggal di mobil. Kamu terlalu peka hari ini. Nada itu terdengar ringan, tetapi Maya menangkap retakan kecil di baliknya. Seperti seseorang yang mencoba menutup kebohongan dengan humor tipis. Maya, aku mau mandi dulu, ucap Sigit akhirnya, segera berjalan tanpa menunggu respons. Maya tidak mengejar. Ia hanya berdiri di ruang tamu, memandangi punggung Sigit yang menghilang di balik pintu kamar. Ada sesuatu yang mengusik. Sigit selalu rapi tentang jadwalnya. Ia bukan tipe yang pergi pagi tanpa sarapan atau pulang malam tanpa kabar. Namun sekarang, semuanya berbeda. Ketika Sigit selesai mandi dan keluar, Maya memperhatikan jam lagi. Sudah hampir jam 9. Waktu terasa berjalan lambat, seolah menunggu Maya menemukan sesuatu yang selama ini disembunyikan. Kamu nggak makan? Tanya Maya. Nanti saja. Aku nggak lapar. Jawaban itu lagi-lagi terdengar salah. Sigit tidak pernah melewatkan makan malam. Kebiasaannya terlalu jelas. Maya menatapnya lekat-lekat. Sigit, kalau kamu punya masalah, bilang saja. Aku bukan musuhmu. Aku nggak ada masalah, jawab Sigit sambil membuka ponselnya, layar yang langsung ia miringkan agar tidak terlihat. Maya tidak bergerak. Ia tidak perlu melihat isi layar itu. Reaksi Sigit sudah cukup. Dalam keheningan itu, Maya merasakan sesuatu semakin mengganjal. Rafa menjauh,
Sigit sibuk mendadak. Dua sikap yang muncul hampir bersamaan. Dua dingin yang terasa janggal. Dua cerita yang tidak konsisten. Dan malam itu, ketika Sigit mematikan lampu ruang tamu begitu cepat, Maya menyadari satu hal. Kesibukan Sigit bukan sekadar pekerjaan. Ada sesuatu yang tidak selaras dalam setiap kata dan tindakannya. Sesuatu yang ia sembunyikan, dan Maya baru mulai merasakannya. Rumah terasa lebih luas ketika tidak ada suara langkah Sigit. Maya duduk di ujung sofa, memandang pintu kamar yang sudah tertutup sejak Sigit masuk hampir tanpa bicara. Ketidakkonsistenan sikap Sigit terus menempel di kepalanya, seperti sebuah noda yang tidak bisa hilang walau ia mencoba mengabaikannya. Ia menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri, tetapi keheningan rumah membuat pikirannya semakin penuh. Rafa masih berada di kamarnya sejak pulang sekolah. Maya mendengar sesekali suara gesekan kursi atau pintu lemari, namun tidak pernah ada langkah keluar. Seolah kamar itu adalah benteng yang sengaja ia bangun setinggi mungkin agar Maya tidak bisa mendekat. Maya merapikan meja ruang tamu, padahal meja itu sudah rapi. Ia membuka jendela, menutupnya kembali beberapa menit kemudian. Ia berjalan ke dapur, mengambil gelas yang tidak ia butuhkan, kemudian meletakkannya lagi. Semua gerakan itu hanya untuk memastikan ia tidak tenggelam dalam pikirannya sendiri. Akhirnya ia memutuskan untuk memanggil Rafa. Rafa? Suaranya lembut, tidak meninggi. Tidak ada jawaban. Maya menunggu sesaat sebelum melangkah mendekati pintu kamar. Ia mengetuk perlahan, 2 kali, seperti yang ia lakukan beberapa kali sebelumnya. Kamu sudah makan? Aku mau bikin sesuatu kalau kamu mau. Hening. Maya menelan ludah. Apa dia benar-benar sesulit itu menerimaku? Atau ada hal lain? Pertanyaan itu kembali muncul, sama seperti saat makan malam tadi, ketika Rafa hampir tidak berbicara sama sekali. Ia mencoba satu langkah lebih maju. Kalau kamu nggak mau makan, nggak apa-apa. Aku cuma mau tahu kamu baik-baik saja. Pintu terbuka sedikit, hanya cukup untuk menampakkan setengah wajah Rafa. Pandangan anak itu datar, selebar kertas kosong. Aku baik, jawabnya singkat. Boleh aku ngobrol sebentar? Maya mencoba tersenyum. Rafa menggeleng kecil. Aku mau istirahat. Kalau kamu butuh apa-apa. Enggak. Pintu langsung tertutup kembali. Perlahan. Tidak kasar, tidak marah. Tapi justru rasa tenang itulah yang membuat Maya merasa lebih terjepit. Ia berdiri beberapa detik, berharap pintu akan terbuka lagi. Tidak terjadi. Maya kembali ke ruang tamu dengan langkah pelan. Keheningan itu kembali turun seperti selimut tebal. Ia duduk di sofa, mencoba mengalihkan pikiran dengan menyalakan televisi. Suara dari layar terdengar, tapi bukan sesuatu yang masuk ke kepalanya. Ia lebih fokus pada jarak antara dirinya dan Rafa yang terus menguat setiap harinya. Setelah sekitar setengah jam, Maya mendengar pintu kamar Rafa kembali terbuka. Rafa muncul dengan hoodie yang sedikit kebesaran, berjalan cepat melewati ruang tamu menuju dapur tanpa menoleh. Maya mematikan televisi. Rafa! Anak itu berhenti di ambang dapur, tapi tidak melihat ke arahnya. Apa? Aku bikin teh. Mau? Enggak. Kamu mau aku buatkan sesuatu? Makan malam kamu belum? Aku enggak lapar. Rafa membuka kulkas, mengambil botol air, lalu menutupnya tanpa suara. Maya berdiri, mendekat beberapa langkah. Aku tahu kamu nggak nyaman denganku. Aku ngerti. Tapi kalau kamu mau cerita atau kalau ada yang kamu rasakan, kamu bisa bicara. Rafa memutar tutup botol pelan. Aku nggak ada apa-apa. Tapi kamu terlihat menjauh. Rafa akhirnya menoleh, tatapannya tajam namun tidak marah. Lebih seperti seseorang yang menahan sesuatu. Aku cuma nggak mau ngobrol. Maya mengangguk, mencoba memahami, meski hatinya mengerut. Oke, tapi aku tetap ada di sini kalau kamu butuh. Bukannya menjawab, Rafa malah berjalan melewati Maya tanpa menatap sama sekali. Langkahnya pelan, tapi setiap ketukan di lantai terasa seperti jarak yang semakin jauh antara mereka. Ketika Rafa kembali ke kamarnya, Maya memperhatikan pintu itu tertutup dengan sangat hati-hati. Bukan karena menghormati, tetapi karena ingin memastikan Maya tidak bisa membaca geraknya yang lain. Rumah kembali sepi. Maya memandang langit-langit ruang tamu dan membiarkan tubuhnya tenggelam ke sofa.
Keheningan itu bukan milik rumah, tapi milik hubungan mereka yang belum pernah benar-benar terbentuk. Dan kini, keheningan itu terasa lebih menekan karena ia yakin sesuatu yang besar sedang disimpan Rafa. Ia bangkit lagi, berjalan ke dapur, dan mulai mencuci gelas yang sebenarnya sudah bersih. Suara air dari keran menjadi satu-satunya bunyi yang mengisi ruangan, membuat kesepian itu makin terasa. Saat ia mematikan keran, ia mendengar sesuatu. Suara kursi bergeser dari arah kamar Rafa. Tidak keras, tapi cukup untuk membuatnya menoleh. Maya menunggu, berharap Rafa akan keluar kembali dan mungkin mengatakan sesuatu. Apapun. Tidak ada. Namun bunyi kecil itu cukup untuk membuat dadanya terasa ketat. Seolah ada sesuatu di balik pintu itu yang ingin keluar, tapi tertahan. Maya kembali duduk di sofa, memeluk dirinya sendiri. Hening yang mengikuti terasa berbeda dari sebelumnya, lebih padat, lebih dingin, dan menyimpan sesuatu yang belum ia pahami. Dan malam pun bergulir dengan ketegangan yang tidak diucapkan. Sebuah hening yang menekan, menggantung di udara, menunggu saatnya pecah. Rumah berada dalam keadaan sunyi yang menusuk. Keheningan itu hampir sama seperti malam sebelumnya, berat, menegangkan, dan membuat setiap detik terasa lebih lambat dari seharusnya. Maya duduk di ujung sofa, mencoba merapikan napasnya. Ia masih memikirkan sikap dingin Rafa dan ketidakkonsistenan Sigit, dua hal yang menghimpit kepalanya seperti dinding yang bergerak semakin dekat. Ia mencoba menonton sesuatu di televisi, tapi pikirannya tak fokus. Pandangannya kosong. Matanya sekadar menatap layar tanpa menangkap apapun. Yang benar-benar ia rasakan hanya satu. Rumah ini terasa berbeda. Bukan asing, bukan bermusuhan, tetapi menyimpan sesuatu yang disembunyikan. Sesuatu yang sulit dijangkau. Sigit berubah. Rafa pun begitu. Dan semuanya terjadi hampir bersamaan. Pikiran itu muncul begitu saja. Satu dari sedikit pengingat yang masih tersisa dari kejadian sebelumnya. Maya menelan ludah, mencoba mengabaikannya, tetapi perasaan itu tidak mau surut. Saat jam sudah menunjukkan hampir 11 malam, langkah kaki pelan terdengar dari arah kamar Rafa. Maya menoleh refleks, tapi tidak bergerak dari sofa. Ia hanya menunggu, membiarkan detik menurun satu persatu. Rafa muncul di ambang pintu kamarnya. Rambutnya sedikit berantakan, hoodie-nya jatuh menutupi sebagian bahu. Ia berhenti tepat di depan pintu, tidak bergerak, hanya memandang kosong ke arah ruang tamu. Maya menegakkan punggungnya. "Rafa, kamu belum tidur?" Tidak ada jawaban. Rafa tetap berdiri, seolah sedang menimbang sesuatu. Maya menunggu, mencoba tidak mengambil langkah yang bisa membuat anak itu mundur lagi. "Kamu mau minum?" tanya Maya dengan suara lembut. Rafa tidak mengangguk, tidak menggeleng. Ia hanya menatap lama, dan tatapan itu membuat Maya merasa seolah udara di ruangan berubah lebih dingin. Rafa kemudian berjalan mendekat, perlahan, seperti seseorang yang sedang mencari keberanian untuk sesuatu yang berat. Maya membiarkan anak itu maju. Ia tidak bergerak, hanya menunggu Rafa menghentikan langkahnya. Rafa berhenti tepat di samping sofa, cukup dekat untuk merasakan napas tipisnya. Maya membuka bibir, tapi sebelum kata apapun sempat keluar, Rafa bersuara, pertama kalinya dengan nada yang berbeda dari biasanya. "Tante." Suaranya pelan, hampir tidak terdengar. Maya menoleh, langsung menatap wajah anak itu dengan lemah lembut. "Ya, Rafa." Rafa menatap lurus, tidak berkedip. Tatapannya masih datar, tapi ada sedikit ketegangan di sana, seperti seseorang yang sedang menahan sesuatu terlalu lama. "Tante." Ia menundukkan kepala, lalu mendekat sedikit, begitu dekat sehingga Maya hampir bisa merasakan sengatan dingin dari napasnya. Maya menunggu. Ia tidak mau memotong niat Rafa untuk bicara. Dan kemudian, dalam bisikan selembut angin namun setajam pisau, Rafa berkata, "Tante cepat pergi dari sini, cerai saja dengan ayah." Maya tertegun. Kata-kata itu begitu tiba-tiba, begitu tidak wajar keluar dari mulut seorang anak yang selama ini memilih diam. Suaranya bahkan tidak bergetar. Hanya dingin, halus, dan pasti. Rafa menatap Maya lama, kemudian melanjutkan, masih dalam bisikan. "Ayah orangnya tukang selingkuh." Kata itu jatuh tepat di dada Maya, keras, menghantam, dan memukul napasnya keluar. Ia tidak segera bisa merespons.
Hanya menatap Rafa dengan mata melebar, tubuhnya kaku, pikirannya berusaha menetralkan apa yang baru saja masuk. Rafa tidak menunjukkan ekspresi menyesal atau takut. Ia hanya berdiri seperti biasa. Tenang, bahkan terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja mengungkapkan sesuatu yang begitu berat. Maya akhirnya membuka mulut, tapi tidak ada kata-kata yang keluar. Tenggorokannya terasa kering tiba-tiba. Ia ingin bertanya, ingin menanyakan alasan, ingin tahu apa yang membuat Rafa mengatakan hal seperti itu. Tetapi suaranya seolah hilang. Rafa memalingkan wajah tanpa bicara lagi. Ia berjalan kembali ke kamarnya dengan langkah pelan, sama pelannya seperti saat keluar. Pintu ditutup perlahan, tanpa bunyi, seolah memastikan kalimat barusan hanya hidup di antara mereka berdua. Maya masih duduk mematung, tubuhnya kaku dan dingin. Ia merasakan jantungnya berdetak begitu kuat seolah ingin keluar dari dada. Kata, tukang selingkuh, terulang dalam pikirannya, berputar terus tanpa bisa dihentikan. Namun yang paling mengganggu bukan hanya kata itu, melainkan cara Rafa mengatakannya. Tanpa ragu, tanpa takut, tanpa emosi yang biasanya dimiliki seorang anak ketika membicarakan ayahnya sendiri. Maya menunduk, menggenggam ujung sofa dengan erat. Tubuhnya terasa ringan sekaligus berat. Ia mencoba bernapas, tetapi tiap tarikan napas hanya membuat kepalanya semakin penuh. Ia memejamkan mata, tetapi kata-kata itu tetap terdengar jelas. Tante cepat pergi dari sini, cerai saja dengan ayah. Ayah orangnya tukang selingkuh. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa Rafa mungkin salah. Atau hanya salah paham. Atau hanya mengucapkan sesuatu yang tidak ia mengerti sepenuhnya. Tapi tatapan Rafa, tatapan itu tidak terlihat seperti tatapan anak yang salah paham. Maya mengusap wajahnya, tetapi gemetar kecil tidak berhenti. Ia menatap pintu kamar Rafa dengan campuran rasa takut, bingung, dan sedih. Rumah ini terasa semakin berbeda. Bukan hanya sunyi, bukan hanya dingin, tetapi seperti menyimpan sebuah kebenaran yang selama ini disembunyikan dari dirinya. Malam semakin larut. Jam terus bergerak tanpa suara. Dan Maya tidak bisa tidur. Tidak malam itu. Tidak setelah bisikan pertama dari Rafa mengguncang seluruh fondasi hidupnya. Setelah bisikan Rafa yang memecah keheningan malam itu, bisikan kecil yang terasa seperti palu godam di dada, Maya tidak bisa kembali menjadi dirinya yang sebelumnya. Kata-kata itu terus terputar, berulang, seolah suaranya menempel di telinga. Tante cepat pergi dari sini, cerai saja dengan ayah, ayah orangnya tukang selingkuh. Ia tahu anak tidak mungkin membisikkan hal seperti itu tanpa alasan. Rafa terlalu pendiam, terlalu tertekan, terlalu takut. Dan Maya masih merasakan getaran kecil di tangan Rafa saat bocah itu berani mengucapkannya. Pagi itu, rumah seperti biasa. Tenang, rapi, dan dingin dengan cara yang tidak wajar. Sigit masih tidur ketika Maya bangun. Namun ketegangan yang semalam menempel di tubuhnya membuatnya bergerak tanpa benar-benar sadar. Ia menyiapkan sarapan, tapi pikirannya berkelana. Ia terus mengingat cara Sigit bereaksi beberapa hari terakhir. Singkat, mudah tersinggung, dan selalu sibuk dengan ponselnya. Mungkin aku hanya terlalu memikirkan kata-kata anak kecil. Maya mencoba menghibur diri, tapi hatinya tidak percaya. Rafa, bukan tipe anak yang sembarangan bicara. Maya berjalan ke kamar Rafa, pura-pura ingin mengecek apakah bocah itu sudah bangun. Rafa masih meringkuk di pojok kasurnya, tubuhnya memeluk guling seperti pelindung tipis yang tidak berguna. Saat Maya masuk, mata Rafa langsung terbuka, refleks kaget yang berlebihan. Rafa belum bangun, Tante, suaranya pelan, nyaris seperti permohonan. Maya tersenyum menenangkan, tapi hatinya mencatat sesuatu. Anak itu seperti selalu takut salah. Seperti seseorang telah membuatnya terbiasa dimarahi karena hal-hal kecil. Sigit bangun sekitar 1 jam kemudian. Ia muncul dari kamar dengan wajah setengah masam, seperti biasa. Maya menatapnya sekilas sambil menaruh piring. Tidak ada yang aneh, tapi gerak tubuhnya berubah. Yang dulu terasa biasa, kini menjadi tanda tanya. Sigit duduk, mengambil roti, lalu menyentuh ponselnya, hal pertama yang ia lakukan setiap bangun. Maya memperhatikan sudut mulut Sigit yang terangkat sedikit setiap kali notifikasi muncul. Ia terkikik kecil, padahal Maya tidak melihat hal lucu. Maya, kopinya mana? Tanya Sigit datar.
Biasanya Maya akan langsung menyodorkan, tapi kali ini ia memerhatikan lebih lama sebelum bergerak. Ada jarak baru yang tiba-tiba tercipta. Sabar, Mas. Baru aku buat. Sigit tidak menjawab. Ia hanya menatap layar, lalu menggesernya ke bawah meja, menjauh dari pandangan Maya. Gerakan spontan itu justru membuat Maya merasa sesuatu menusuk dadanya. Kenapa harus disembunyikan? Usai sarapan, Sigit bersiap pergi. Namun Maya memperhatikan ritme paginya berubah. Ia mandi terlalu cepat, pakai parfum yang terlalu banyak, dan beberapa kali mengecek pantulan dirinya di cermin. Mas, nanti pulang jam berapa? Maya sengaja bertanya, mencoba memancing. Entah, banyak kerjaan. Jawaban yang biasa, tapi nadanya tidak. Rasanya seperti kalimat yang sudah dipoles agar terdengar normal. Padahal tidak. Rafa diam di sisi Maya. Ia tidak berkutik, dan setiap Sigit lewat dekatnya, bahunya merapat, tubuhnya mengecil seperti berusaha menghilang. Maya merinding. Setelah Sigit pergi dan pintu tertutup, Rafa mendekat perlahan. Tante jangan tanya apa-apa, aku takut, ujarnya tiba-tiba, tanpa menatap Maya. Maya membeku. Rafa, ayahmu pernah marah sama kamu. Anak itu menggigit bibir. Ia tidak menjawab, tidak mengangguk, tidak menggeleng. Diam yang menjadi jawaban lebih menyakitkan daripada apapun. Sejak siang hingga sore, Maya tidak tenang. Setiap suara ponsel berdering membuat jantungnya melompat. Ia mulai menyusun kepingan-kepingan yang dulu tidak ia perhatikan. Sigit sering pulang lebih malam dari biasanya. Ia tidak lagi meninggalkan ponsel di meja. Selalu dibawa, bahkan ke kamar mandi. Ia sering senyum sendiri membaca pesan. Dan, ia mulai menjaga jarak dari Maya, baik fisik maupun emosional. Dulu Maya mengira itu hanya efek pekerjaan. Kini, setelah bisikan Rafa, semuanya tampak seperti pola. Pola yang sama yang diceritakan banyak perempuan lain dengan kisah serupa. Pola seorang laki-laki yang menyimpan sesuatu. Saat sore tiba, Maya memutuskan membereskan kamar. Bukan karena ingin, tetapi karena ia butuh sesuatu untuk membuat tangannya sibuk, agar pikirannya tidak berantakan. Ia membuka laci kecil di meja rias, dan pandangannya menangkap sesuatu. Parfum pria yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Milik Sigit. Aroma tajam yang tidak pernah ia cium saat Sigit di rumah. Aroma yang tidak ia sukai, tapi orang lain mungkin suka. Ia terdiam, menatap botol itu lama. Ada nyeri kecil menumbuk dadanya. Kenapa Mas beli parfum baru dan tidak bilang apa-apa? Untuk siapa dia ingin tampil berbeda? Pertanyaan demi pertanyaan menumpuk, menekan napasnya. Menjelang malam, Maya duduk di ruang keluarga sambil menunggu Sigit pulang. Rafa sudah tidur, dan rumah kembali hening. Tapi keheningan malam itu berbeda, bukan tenang, melainkan mengawasi. Maya memainkan jari-jari tangannya, gelisah. Tepat jam 9:10, terdengar suara mobil Sigit masuk ke garasi. Maya berdiri refleks. Sigit masuk rumah sambil tersenyum kecil. Senyum yang tidak sampai ke mata. Maaf pulangnya telat, katanya singkat. Maya memperhatikan wajahnya. Ada flek kecil di kerah bajunya. Sesuatu seperti bedak tipis. Warna yang bukan miliknya. Sibuk banget, Mas? Suara Maya retak tanpa ia sadari. Iyalah, kamu pikir kerjaanku cuma duduk-duduk. Nada itu, ketus, defensif, datang terlalu cepat. Maya menelan ludah. Ia tidak membalas. Ia hanya mengangguk dan berjalan ke dapur untuk membuat teh. Tapi saat ia kembali, ia menangkap sesuatu dari ekor mata. Sigit sedang membuka ponselnya. Dan layar itu memantulkan cahaya terang ke wajahnya. Dan jempolnya bergerak cepat, gugup. Dan ketika Maya melangkah satu langkah mendekat, Sigit refleks memiringkan layar ke arah lain. Gerakan kecil. Gerakan yang tidak seharusnya berarti apa-apa. Tapi malam itu, gerakan itu menampar Maya dengan kebenaran yang mulai terbentuk. Ada sesuatu yang ia sembunyikan. Ada seseorang yang membuat Sigit menjaga ponselnya seperti nyawa. Dan ketika Maya kembali ke kamar, tubuhnya gemetar tanpa ia tahu bagaimana cara menghentikannya. Malam itu ia berbaring, mata menghadap langit-langit. Ia mencoba tidur. Tidak bisa. Karena satu pemandangan terus muncul di kepalanya. Sigit yang memiringkan layar ponsel. Seolah menyembunyikan seseorang. Sinyal aneh.
Sinyal yang tidak mungkin ia abaikan lagi. Malam sebelumnya Maya hampir tidak tidur. Bayangan Sigit yang menyembunyikan layar ponselnya terus mengganggu kepala, seperti suara berulang yang tidak bisa dimatikan. Ia mencoba membiasakan diri berpikir jernih, tapi setiap upaya hanya membuat napasnya semakin berat. Pagi itu, saat ia membuka pintu depan untuk menyapu halaman, Maya merasakan perutnya berputar. Rumah hening. Sigit sudah mandi lebih cepat dari biasanya. Kebiasaan baru lagi, perubahan kecil yang dulu tidak terasa, kini menjadi tanda. Ia masih mencoba menyalurkan rasa curiga itu ke hal-hal yang masuk akal, tapi tubuhnya menunjukkan ketidaktenangan. Jemarinya gemetar halus saat memegang sapu. Ketika pintu pagar berbunyi pelan, Maya menoleh. Di sana, berdiri seorang perempuan berusia sekitar awal 40. Rambutnya sedikit bergelombang dan disasak rapi. Maya mengenalnya, tentu mengenalnya. Burani, tetangga depan rumah. Orang yang sejak dulu sering menyapa sopan, suka berbagi masakan, dan kadang sekadar lewat untuk menegur Rafa. Sosok yang selama ini tidak pernah terlihat mencurigakan. Namun hari ini, Maya merasa ada sesuatu yang berbeda dari senyumannya. Pagi, Maya, ucap Burani dengan suara yang terlalu lembut untuk ukuran sapaan pagi. Maya tersenyum sopan. Pagi, Bu. Hari ini sepi sekali rumahmu. Sigit sudah berangkat, ya? Pertanyaan sederhana, tapi nada suaranya seperti memastikan sesuatu. Maya merasakan tengkutnya menegang. Iya, Bu. Baru saja. Oh. Mata Burani menyipit kecil. Biasanya dia berangkat jam 7 lewat. Kok hari ini cepat sekali? Maya berhenti menyapu. Ibu sering memperhatikan jam berangkatnya Sigit. Pertanyaan itu meluncur begitu saja. Tidak tajam, tapi cukup untuk membuat udara berubah. Wajah Burani terkejut sepersekian detik sebelum kembali tersenyum. Ya bukan begitu, kan kelihatan dari sini kalau pintunya dibuka. Terlalu cepat, terlalu siap. Maya menahan napas. Ia ingin percaya percakapan ini normal. Tetangga memang biasanya mengamati, tapi ada semacam keakraban dalam suara Burani yang membuat punggung Maya merinding. Saat siang mendekat dan matahari semakin tinggi, Maya memutuskan membeli bahan masakan ke warung belakang. Rafa ikut, berjalan di sampingnya dengan langkah kecil yang tidak pernah jauh. Di perjalanan mereka melewati halaman rumah Burani. Perempuan itu sedang menyiram bunga. Saat melihat Maya, senyumnya terlalu cepat, terlalu lebar. Oh, Maya, mau ke warung? Serunya sambil melambaikan tangan seperti sudah menunggu dari tadi. Maya tidak punya alasan untuk menghindar. Iya, Bu. Tadi aku lihat Sigit pulang sebentar. Mungkin ada yang ketinggalan, kata Burani sambil mengusap keningnya yang tidak berkeringat. Rafa berhenti berjalan. Maya otomatis menoleh padanya. Anak itu menunduk, tapi ekspresinya tegang. Sigit pulang. Maya mengulang pelan. Iya, cuma beberapa menit. Dia manggil aku dari pagar, minta tolong titip sesuatu. Suara Burani ringan, hampir ceria. Bilangnya nanti sore mau ambil lagi. Maya tidak menjawab, tidak tahu harus memberikan respons seperti apa. Di kepalanya hanya ada satu kata yang membentur dinding pikirannya. Kenapa harus menitip sesuatu ke tetangga? Kenapa bukan ke rumah sendiri? Ia mencoba berpikir positif. Mungkin memang ada alasan yang tidak rumit. Mungkin urusan kerja. Mungkin sesuatu yang tidak penting. Tapi Rafa menarik ujung bajunya. Tante, ayo jalan, bisik Rafa, suaranya penuh dorongan halus tapi panik. Maya merasakan dorongan kecil itu seperti peringatan. Sepulang dari warung, Maya memutuskan untuk menyiapkan makan siang lebih awal. Rafa sibuk dengan buku gambarnya, tetapi beberapa kali ia melirik ke arah jendela. Setiap kali suara motor lewat, Rafa tampak menegang. Rafa takut sama Burani? Tanya Maya. Ia tidak berharap jawaban, tapi ingin tahu. Rafa menunduk. Aku nggak suka. Kenapa? Rafa menggigit pensilnya. Lama. Sangat lama. Sampai Maya berpikir anak itu tidak akan menjawab. Tapi Rafa hanya menggeleng, seperti takut bicara lebih. Ketakutan Rafa, yang konsisten, tidak meledak-ledak. Terasa seperti alarm yang berdentang pelan tapi terus-menerus. Menjelang sore, Maya sedang menata cucian ketika pintu pagar berbunyi lagi. Kali ini suaranya lebih pelan, lebih berhati-hati.
Saat ia berjalan ke depan rumah, ia mendapati pemandangan yang membuat dadanya terasa seperti ditarik turun. Sigit berdiri di depan pagar Burani. Mereka bicara terlalu dekat. Bukan dekat fisik, tapi dekat dalam cara yang tidak biasa dilakukan dua orang tetangga yang hanya kenal sekilas. Suasana di antara mereka tidak seperti percakapan singkat titip barang. Burani tertawa kecil sambil merapikan rambut belakang telinganya. Gerakan feminin yang jelas bukan gerak refleks biasa. Sigit menunduk sedikit, menyahut pelan, suaranya nyaris terdengar lembut. Maya berdiri di balik tirai jendela, melihat tanpa bisa mengalihkan pandangan. Ia ingin mendengar, ingin tahu apa yang mereka bicarakan, ingin memastikan yang ia lihat tidak seperti yang ia pikirkan. Tapi jarak tidak memungkinkan. Yang bisa ia tangkap hanya gestur. Dan gestur itu cukup untuk memutar isi perutnya. Ketika Sigit menerima sesuatu dari Burani, bungkusan kecil, tapi diserahkan dengan gerakan terlalu manis, Maya merasa seakan tubuhnya kehilangan pijakan. Sigit berbalik menuju rumah. Burani masih berdiri di sana, menatap punggung Sigit dengan ekspresi yang Maya tidak suka lihat pada perempuan manapun. Saat Sigit masuk rumah, Maya sudah berada di dapur, pura-pura sibuk mencuci beras. Sigit lewat tanpa menyapa. Namun yang lebih membuat Maya terdiam adalah Rafa. Anak itu berdiri membelakangi pintu. Wajahnya mengeras, matanya tidak berkedip saat melihat Burani berdiri di luar pagar. Ada ketidaksukaan yang jelas, bukan sekadar tidak nyaman, tapi seperti takut dan benci bercampur jadi satu. Dan saat Burani melambaikan tangan kecil ke arah Sigit, Rafa memalingkan wajah dengan cepat, rahangnya mengencang. Maya merasakan dadanya semakin sesak. Karena itu bukan sekadar anak kecil tidak suka tetangga. Rafa seperti tahu sesuatu. Sesuatu yang membuatnya tidak ingin melihat Burani dekat dengan ayahnya. Rafa masih menatap keluar jendela bahkan setelah bayangan Burani sepenuhnya hilang. Tubuh kecilnya tegak, tangan mengepal, dan napasnya pendek-pendek seperti sedang menahan sesuatu. Maya memerhatikan dari dapur, berusaha tetap fokus menyiapkan air untuk mencuci beras. Meski pikirannya masih berputar pada kedekatan aneh Sigit dan tetangga itu. Kecurigaan yang sejak kemarin hanya berupa firasat kini terasa lebih nyata. Terlalu banyak detail kecil yang saling menyambung. Sigit berubah, Burani terlalu akrab, dan Rafa, anak itu tampaknya paling tahu sesuatu. Tapi diam. Maya menelan ludah. Rafa, panggilnya pelan. Kamu mau makan siang sekarang atau menunggu ayah? Rafa tidak menjawab. Ia tetap memandangi luar rumah seolah menunggu sesuatu yang buruk terjadi. Maya mendekat perlahan. Rafa. Baru setelah ia menyentuh bahu anak itu, Rafa tersentak kecil. Maya menarik tangannya cepat, tak ingin membuat Rafa semakin tertutup. Maaf, Tante tidak bermaksud mengejutkan. Rafa menunduk, suara kecilnya seperti baru keluar setengah paksa. Enggak apa-apa. Maya mengatur napas. Ia tidak ingin memburu jawaban. Tidak ingin menekan. Tapi gestur Rafa jelas menunjukkan ia menyimpan sesuatu yang selama ini tidak diungkapkan. Kalau kamu lapar, kita makan dulu. Ajak Maya lembut. Rafa menggeleng. Aku enggak lapar. Maya duduk di kursi depan jendela, menyamakan tinggi pandangan dengan anak itu. Rafa, kalau ada yang bikin kamu takut atau enggak nyaman, kamu boleh kasih tahu Tante. Tapi cuma kalau kamu mau. Rafa memeluk tubuhnya sendiri. Bahunya naik turun pelan. Maya menunggu. Diam. Memberi ruang. Beberapa detik berlalu sebelum Rafa berkata lirih, nyaris tidak terdengar. Ayah sering ke rumah Burani, waktu Tante belum tinggal di sini. Maya membeku. Itu bukan dugaan. Bukan asumsi. Itu pengakuan. Namun ia tidak boleh bereaksi berlebihan. Anak itu sudah cukup sulit membuka mulut. Sebuah ketergesaan bisa membuat Rafa menutup diri lagi. Oh! Maya menjaga suaranya tetap tenang. Kamu pernah lihat? Rafa mengangguk pelan. Sering. Maya memilih kata itu dengan hati-hati. Rafa menggigit bibir bawahnya, lalu mengangguk lagi. Kali ini lebih ragu tapi jujur. Di dalam dada Maya, ada sesuatu yang runtuh pelan-pelan. Ia belum tahu bentuk kebenaran itu sepenuhnya, tetapi potongan pertama sudah jatuh ke pangkuannya. Maya menoleh ke dapur, memastikan Sigit belum pulang. Hening. Tidak ada suara motor, tidak ada langkah kaki. Waktu masih berpihak pada mereka. Ia kembali menatap Rafa.
Kamu lihat apa saja, Rafa? Rafa menunduk begitu lama sampai Maya hampir menyerah. Namun saat Rafa berbicara, kalimat itu keluar dengan suara serak kecil. Mereka ngobrol. Dekat banget. Ayah suka senyum. Maya terdiam. Rafa melanjutkan, dengan suara yang pecah. Aku nggak suka. Maya merasakan jantungnya menegang. Kenapa? Rafa memalingkan wajah ke arah pintu masuk. Napasnya gemetar. Soalnya, waktu itu ayah nggak pernah senyum sama ibu. Kalimat itu menghantam Maya lebih keras dari yang ia siap terima. Rafa jarang bicara tentang ibunya. Tidak pernah dengan nada seperti ini. Penuh luka yang jelas masih belum sembuh. Ada kebenaran pahit yang mungkin selama ini dipendamnya sendiri. Maya menenangkan suaranya. Kamu yakin ayah ke sana waktu itu? Rafa mengangguk cepat. Aku lihat dari jendela. Ayah bilang ke aku kalau cuma mau ambil barang. Tapi dia lama. Lama banget. Ayah pernah bilang begitu sebelumnya. Rafa kembali mengangguk. Maya menghembuskan napas berat. Potongan informasi itu mulai membentuk pola, meski masih belum jelas sepenuhnya. Tapi satu hal sudah pasti. Rafa mengenali kedekatan antara ayahnya dan Burani jauh sebelum Maya masuk ke hidup mereka. Rafa kemudian bersandar ke sofa, menyembunyikan setengah wajahnya di balik lengannya. Aku nggak mau lihat lagi. Ayah sama dia. Ada ketakutan di balik kata-kata itu. Bukan hanya tidak suka, lebih seperti trauma kecil yang terbentuk karena melihat hal yang tidak seharusnya dilihat anak seusianya. Maya perlahan duduk di sampingnya, menjaga jarak agar Rafa tidak merasa terancam. Terima kasih kamu mau cerita. Tante tahu itu pasti berat. Rafa tidak menjawab, tapi ia tidak menjauh. Itu sudah cukup besar. Di luar, suara motor melewati jalan depan, membuat Rafa menegang sebentar sebelum sadar tidak berhenti di depan rumah. Anak itu terlihat lelah menahan banyak hal. Maya memahami perasaan itu, sebab kini ia juga mulai merasakan tekanan yang sama. Rafa, panggil Maya pelan. Kalau kamu lihat atau dengar apapun, kamu boleh cerita kapanpun kamu siap. Tante ada di sini. Rafa memeluk lututnya dan mengangguk sangat kecil. Tidak ada kalimat panjang. Tidak ada penjelasan tambahan. Hanya satu isyarat. Rafa tahu sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang ia ucapkan hari ini. Maya bangkit perlahan, membiarkan Rafa sendiri sejenak. Ia kembali ke dapur, memandangi piring dan sayuran yang belum disentuh. Tangannya bergetar. Percakapan barusan mengguncang dasar hatinya, bukan hanya soal rasa curiga, tetapi karena kebenaran itu tidak datang dari Sigit, melainkan dari anak kecil yang menyaksikan sesuatu diam-diam. Dan kini, sambil memegang piring yang tidak jadi dipakai, Maya mulai menyatukan semua pecahan informasi di kepalanya, kebiasaan baru Sigit, keakraban Burani, perubahan jam pulang, bisikan Rafa, dan pengakuan yang baru saja ia dengar. Potongan-potongan itu perlahan menyatu menjadi bayangan besar yang membuat napas Maya semakin berat. Kebenaran mungkin sudah ada di depan mata. Tinggal menunggu kapan ia berani melihatnya utuh. Sejak percakapan dengan Rafa siang tadi, kepala Maya seperti tidak pernah berhenti berdengung. Pengakuan sederhana dari anak itu, bahwa Sigit sering datang ke rumah Burani bahkan sebelum ia tinggal di sini, terus menempel dan menyusup ke setiap sudut pikirannya. Entah mengapa, bayangan Sigit berdiri terlalu dekat dengan tetangga mereka kini tampak lebih jelas dari sebelumnya. Ketika pintu rumah berderit dibuka dan Sigit masuk dengan langkah cepat, Maya segera merasakan perubahan halus dalam udara. Wajah suaminya tampak tegang, seperti seseorang yang sedang membawa rahasia di balik jaket kerjanya. Sore, kata Sigit sambil melempar tas ke sofa. Maya mengangguk pelan. Sore. Sigit langsung masuk kamar, tidak menanyakan apapun tentang Rafa atau rumah. Maya mengikuti pelan, tidak ingin tampak mengawasi, tapi rasa penasarannya terlalu kuat. Dari pintu, ia melihat Sigit menarik ponselnya dari saku dan menyalakannya dengan cepat. Ketika layar menyala, ia langsung membalikkan tubuhnya, seolah takut Maya melihat apapun di sana. Itu kebiasaan baru, dan kebiasaan itu membuat dada Maya mengeras. Mas, panggil Maya dengan hati-hati. Makan sore mau sekarang atau nanti? Sigit tersentak kecil, lalu mematikan layar ponsel seperti orang yang ketahuan melakukan sesuatu. Nanti, aku masih capek. Nada suaranya dingin, tidak seperti biasanya.
Maya mencoba menarik napas panjang. Ia ingat instruksi batin yang selalu ia pegang sejak menikah. Jangan langsung menuduh, jangan memperkeruh suasana. Tapi hari ini, ada hal-hal yang harus ia tanya, meski perlahan. Kamu tadi ke rumah Bu Rani ya? Maya menjaga suaranya tetap datar. Sekadar pertanyaan. Tidak menyerang. Sigit berhenti memasukkan kaos kerjanya ke keranjang cucian. Siapa bilang? Suaranya meninggi sedikit. Reaksi yang bahkan tidak butuh waktu 1 detik untuk muncul. Bu Rani tadi bilang kamu sempat mampir sebentar. Sigit memutar badan cepat. Oh, itu. Iya, cuma sebentar. Titip barang. Apa masalahnya? Maya menahan diri. Aku cuma nanya. Nanya kok nadanya kayak nuduh. Balas Sigit cepat. Maya memejamkan mata sejenak. Kenapa langsung defensif? Aku bahkan belum menyinggung yang lain. Ia mundur 1 langkah, tidak ingin pertengkaran meledak begitu saja. Aku nggak nuduh, Mas. Namun Sigit tidak mereda. Aku capek kerja seharian, jangan dibikin pusing. Hal kayak gitu aja ditanya. Padahal tadi pagi, pertanyaan sederhana seperti itu tidak pernah menjadi masalah. Malam itu, makan berlangsung dalam hening. Rafa hanya menunduk, memindah-mindahkan nasi tanpa benar-benar makan. Sigit sibuk dengan ponselnya, hanya sesekali mengangkat kepala saat makanannya hampir tumpah. Maya mencoba menciptakan percakapan kecil. Besok kamu pulang jam berapa, Mas? Tanyanya singkat. Kenapa? Sigit langsung memasang nada curiga. Biar aku siapin makan lebih awal. Ngapain sih ditanya-tanya terus akhir-akhir ini? Suara Sigit meninggi, membuat Rafa tersentak kecil. Maya menahan napas. Aku cuma. Sigit memotong kasar. Aku nggak suka ditanya kayak diinterogasi. Maya menunduk. Pengingat tentang kecurigaannya berputar di kepala, rahasia yang ditutupi, singgah singkat di rumah Bu Rani, kebohongan kecil yang mulai bermunculan. Kini ditambah reaksi berlebihan ini. Sigit menatap piringnya. Besok lembur, katanya singkat. Jam berapa pulangnya? Entahlah. 3 minggu lalu, Sigit selalu memberikan jam pasti. Atau paling tidak, ia akan menjelaskan dengan ramah. Sekarang, sekedar ditanya waktu pulang saja ia mengelak. Maya menatap suaminya lama. Ada sesuatu yang berubah pada Sigit. Bukan hanya sikap, tapi cara ia merespons. Setiap pertanyaan seperti tombol kecil yang memicu kemarahan. Rafa menelan ludah dan meletakkan sendoknya. Aku kenyang, katanya pelan. Sigit mengerling sekilas. Padahal belum makan apa-apa. Rafa tidak menjawab. Ia berdiri dan langsung pergi ke kamarnya. Maya memperhatikan gerakan kecil itu. Tergesa, penuh ketegangan. Anak itu mungkin tidak ingin berada dalam situasi ini lebih lama. Saat pintu kamar anak itu tertutup, Maya kembali fokus pada Sigit. Mas, ia mencoba lagi. Aku cuma pengen tahu. Biar aku bisa menyesuaikan. Udah, jangan cerewet. Maya terdiam, tidak karena marah, tapi karena syok. Ini pertama kalinya Sigit melontarkan kata itu sejak mereka menikah. Kata yang biasanya hanya muncul dalam hubungan yang bermasalah, bukan pada suami yang dulu begitu lembut. Ia meremas ujung bajunya. Aku cuma. Sigit bangkit dari kursinya, menjeret napas panjang dan kasar seperti orang yang menahan ledakan. Aku mau tidur. Jangan ganggu. Tanpa menunggu reaksi, ia masuk ke kamar dan menutup pintu dengan keras. Lampu ruang makan kini terasa lebih dingin, seperti ada lapisan tipis ketidaknyamanan yang menyelimuti seluruh rumah. Beberapa menit kemudian, Maya masuk kamar dengan perlahan. Sigit sudah terlentang dengan ponsel di tangan. Saat menyadari Maya masuk, ia memalingkan layar dan menutup aplikasi dengan tergesa. Maya memerhatikan gerakan itu tanpa komentar. Ia hanya melepas jilbabnya dan meletakkannya di kursi. Mas, panggil Maya pelan. Aku nggak mau kita jadi begini. Sigit tidak menoleh. Kamu yang bikin jadi begini. Maya merasa seperti ditarik ke dalam lubang yang gelap. Mas, aku nanya baik-baik. Dan aku jawab. Kamu aja yang terlalu sensitif. Itu bukan jawaban. Itu pembelaan. Dan pembelaan macam itu hanya muncul saat seseorang menyembunyikan sesuatu. Maya meraih selimut, mencoba menyelimuti dirinya sambil menguatkan hati yang semakin rapuh. Beberapa detik berlalu sebelum Maya mendengar suara notifikasi dari ponsel Sigit. Suaminya cepat-cepat menutup layar,
bahkan menyembunyikannya di bawah bantal. Maya menatapnya. Aneh. Akan pergi mandi. Akan tidur. Akan makan. Semua alasan yang dulu tidak pernah menjadi masalah kini menjadi amarah. Dan ketika Sigit mematikan lampu, Maya berguling memunggunginya, matanya terbuka lebar dalam gelap. Potongan-potongan kecil mulai menyatu lagi, cara Sigit menutupi ponsel, kebohongan singkat soal pulang sebentar, kedekatan mencurigakan dengan Bu Rani, dan reaksi berlebihan setiap ditanya. Semua itu bukan pola kebetulan. Itu pola seseorang yang tidak lagi jujur. Dan malam itu, Maya tidak perlu menunggu bukti besar untuk tahu. Sigit semakin aneh, semakin jauh, semakin defensif. Maya masih merasakan getir dari kebohongan Sigit sebelumnya. Setiap percakapan mereka terasa seperti berjalan di atas kaca yang retak. Sedikit tekanan saja, pasti pecah. Dalam hati, satu kalimat berputar seperti gema yang tak mau berhenti. Dia menyembunyikan sesuatu. Dan itu makin jelas setiap hari. Sore itu, rumah sedang sepi. Rafa tidur di kamarnya setelah bermain seharian. Sigit belum pulang, meski katanya hanya meeting sebentar. Maya duduk di ruang tamu, tapi matanya tak berhenti melirik jam dinding yang terus bergerak. Detiknya seperti mengetuk-ngetuk dadanya. Suara motor berhenti di depan rumah. Maya langsung berdiri. Pintu dibuka. Sigit masuk dengan langkah cepat. Maaf, pulangnya agak malam, katanya sambil melepas sepatu tanpa menatap Maya. Meeting lagi. Maya mengangkat alis. Ya ah. Sigit mengangguk singkat. Urgent. Jam segini urgent. Nada Maya tajam tapi terkontrol. Sigit mendengus, terlihat jengkel. Maya, aku capek. Jangan tanya-tanya terus. Nada itu, keras, defensif. Seperti seseorang yang sedang menyembunyikan luka yang tak ingin tersentuh. Maya menelan komentar yang hampir keluar. Ia hanya mengamati Sigit menuju kamar, mengambil handuk, dan masuk ke kamar mandi. Saat pintu kamar mandi tertutup, sesuatu menetap di hidung Maya. Wangi, tapi bukan wangi sabun atau parfum Sigit yang biasa. Ini lebih manis, lembut, dan jelas aroma parfum perempuan. Parfum yang tidak pernah ia pakai. Denyut halus menyentuh dadanya. Pelan-pelan Maya mendekati jaket Sigit yang tergantung di gantungan dekat pintu. Ia mencium bagian kerah. Aroma itu ada di sana. Manis. Lembut. Asing. Ini bukan parfumnya. Ini bukan milikku. Lalu siapa? Maya memejam sebentar, menahan panas di matanya. Bukti kecil pertama muncul seperti kuku yang menyayat. Tidak besar, tapi menyakitkan. Beberapa menit kemudian, Sigit keluar dari kamar mandi dan langsung menatapnya dengan wajah defensif. Seolah tahu Maya menemukan sesuatu. Ada apa? Kok ngeliatin aku begitu? Tanya Sigit cepat, terlalu cepat. Parfum kamu ganti. Maya bertanya, pura-pura datar. Sigit menghentikan gerakan mengeringkan rambutnya. Enggak, aku kecium parfum perempuan di jaketmu. Sigit langsung mendesah kasar. Maya, kamu tuh ya. Semua hal mau dicurigain. Itu kantor rame, mungkin ketempelan. Nada tinggi itu menghantam udara, membuat Maya tak bisa menahan desakan emosi. Aku cuma nanya, bukan nuduh. Ya jangan bikin suasana panas lah. Sigit membalas, suaranya meninggi tanpa alasan yang jelas. Ia membanting handuk ke tempat tidur dan pergi ke dapur tanpa menunggu respons. Maya hanya berdiri membatu. Sigit makin sering marah tanpa sebab. Dan setiap kali Maya bertanya sedikit saja, reaksinya langsung meledak. Itulah pola yang paling membuatnya takut. Bukan marahnya, tapi apa yang mungkin ditutupi oleh kemarahan itu. Malam itu Maya tidak bisa tidur. Setiap kali ia terpejam, bayangan aroma parfum itu muncul kembali. Ia memandang sisi kasur tempat Sigit sudah terlelap, tampak pulas, seakan tidak membawa beban apapun. Maya menghela napas perlahan, memalingkan wajah. Besoknya, bukti kecil kedua muncul. Tas kerja Sigit dibiarkan terbuka di sofa. Maya hanya bermaksud merapikannya, tapi selembar kertas kecil jatuh dari dalamnya. Struk. Restoran. 1 meja, untuk 2 orang. Nominalnya cukup besar untuk berdua makan dengan menu lengkap. Tanggalnya, 3 hari lalu. Hari ketika Sigit bilang lembur dan makan di kantor saja. Maya menatap struk itu lama. Jantungnya seperti tertekan dari dalam,
berdetakan begitu keras seperti hendak memecah tulang rusuknya. Ketika Sigit keluar dari kamar tidur, Maya langsung menyembunyikan struk itu di balik tangannya. "Kamu sarapan?" tanya Sigit sambil memakai jam tangan. "Sik," Maya memanggil, suaranya perlahan. Kemarin-kemarin kamu bilang makan di kantor, tapi aku lihat ada struk restoran di tasmu." Sigit berhenti memasang jam. Wajahnya langsung berubah. "Beku, ngapain kamu bongkar-bongkar tasku?" Nada suaranya naik, penuh tuduhan. "Aku cuma mau rapi." "Kamu itu ya, makin gak punya privasi. Semua dicet, semua dicurigain. Aku makan sama temen kantor, apa masalahnya? Kalau memang cuma itu, kenapa kamu marah?" Sigit menggeram pelan dan langsung meraih tasnya. "Aku nggak sempat jelasin. Aku telat." Kali ini ia tak hanya keluar. Ia membanting pintu rumah begitu keras sampai kaca jendela bergetar. Maya terpaku. Tidak, ini bukan lagi kebohongan kecil. Ini bukan lagi defensif biasa. Ini adalah seseorang yang sedang ketakutan bukti-bukti semakin dekat. Sore harinya, bukti ketiga muncul, yang paling menusuk. Maya tengah bersih-bersih ruang tengah saat ponsel Sigit, yang dia tinggal di rumah karena terburu-buru, berbunyi. Notifikasi muncul di layar. Sebuah pesan WhatsApp. Nama pengirim, Rani. Pesan, "Sudah sampai rumah? Tadi wangi parfumnya masih nempel. Loh. Hehe." Maya membeku. Napasnya putus. Tangannya bergetar saat ia meletakkan ponsel itu kembali di meja. Nama itu mengiris dalam kepalanya. Rani. Tetangganya. Perempuan yang baru-baru ini terlihat terlalu dekat dengan Sigit. Yang suka menyapa Sigit lebih lama dari seharusnya. Yang suaranya dulu dianggap biasa saja, sekarang terasa seperti jarum kecil yang menikam telinga Maya. Semua benang yang terputus mulai merajut satu garis lurus di dalam kepalanya. Parfum perempuan. Struk 2 orang. Pesan yang menggoda. Dan nama itu. Rani. Saat Sigit pulang malamnya, Maya tidak mengungkit apapun. Ia hanya mengamati. Setiap gerakan Sigit. Setiap gestur kecil. Setiap kebohongan halus dalam cara ia berbicara. Dan semakin lama ia mengamati, semakin jelas satu hal. Sigit bukan hanya tidak jujur. Ia menyembunyikan seseorang. Puncaknya terjadi ketika Maya keluar sebentar ke halaman rumah untuk mengambil pakaian yang sudah kering. Dari balik pagar, ia mendengar suara lembut menggema dari arah rumah sebelah. "Mas Sigit, besok libur enggak? Saya ada titip sesuatu." Maya menoleh. Bu Rani berdiri di depan rumahnya dengan pakaian santai. Tersenyum pada Sigit yang baru turun dari motor. Senyum itu terlalu hangat, terlalu lembut, terlalu akrab. Sigit tersenyum kembali. Senyum yang tidak pernah ia berikan pada Maya akhir-akhir ini. Darah Maya serasa berhenti mengalir. Dan tepat saat itu Rafa keluar dari rumah memanggil ibunya. Ia melihat adegan itu. Bu Rani, senyum lebar, dan Sigit terlalu dekat. Wajah Rafa mengeras. Anak yang polos itu menatap ayahnya tajam, seolah mengerti apa yang sedang terjadi. Maya merasakan dadanya turun naik, karena sekarang ia tidak sendiri yang melihatnya. Rafa pun tidak suka melihat Bu Rani terlalu dekat dengan Sigit. Maya berdiri di teras rumahnya sambil memegang gantungan baju terakhir yang baru saja ia angkat dari jemuran. Pikirannya masih berat oleh bukti-bukti yang ia temukan beberapa hari terakhir. Parfum perempuan di jaket Sigit, struk restoran untuk 2 orang, dan pesan singkat dari Rani yang masih menancap seperti duri di tenggorokan. Semua itu tidak lagi terasa seperti kecurigaan. Sudah berubah menjadi gambaran samar tentang sebuah kebenaran yang lebih gelap. Jangan-jangan, benar. Hanya kalimat itu yang terus berputar. Sore itu, Rafa sedang berada di ruang tamu, menggambar dengan krayon kesayangannya. Sesekali anak itu memanggil Maya untuk menunjukkan gambar mobil atau pohon raksasanya. Maya tersenyum, tapi senyum itu hambar, seperti retakan yang coba ia tutupi. Sigit belum pulang. Lagi-lagi ia mengatakan ada urusan kantor. Kalimat itu kini tak lebih dari tempelan tipis yang mudah sekali terkelupas. Langit mulai berwarna jingga ketika suara motor berhenti di depan rumah. Maya menoleh pelan. Suara itu ia kenal, terlalu familiar, terlalu sering terdengar terlambat dari yang seharusnya. Sigit turun dari motornya. Ia melihat sekeliling sebentar, lalu berjalan, bukan ke arah rumah, melainkan ke arah rumah Bu Rani.
Jantung Maya langsung melonjak ke tenggorokan. Ia menahan napas, tubuhnya seperti membeku. Sigit berhenti tepat di depan pintu rumah Burani. Ia mengetuk pelan, seperti seseorang yang ingin agar tetangga lain tidak mendengar. Pintu terbuka. Burani muncul, tersenyum hangat. Senyum yang beberapa hari lalu juga ia lihat. Senyum yang terlalu lama tertahan, terlalu akrab. Hanya kali ini, Maya melihat sesuatu yang lebih menusuk. Tangan Burani menyentuh lengan Sigit sebelum membukanya lebih lebar. Gerakan itu lembut. Wajar. Seolah sudah sering terjadi. Sigit masuk ke dalam rumah. Tidak menoleh. Tidak ragu. Pintu tertutup perlahan, namun Maya sempat menangkap ekspresi itu. Tatapan Burani yang penuh sesuatu yang bukan sekadar keramahan tetangga. Saat pintu tertutup sempurna, dada Maya terasa seperti diremas dari dalam. Bukan oleh tangan, tapi oleh kenyataan yang selama ini ia takuti. Ia menyaksikannya secara langsung. Dengan mata kepala sendiri. Tidak ada lagi ruang untuk menyangkal. Tidak ada celah untuk mengatakan, mungkin hanya kebetulan. Tidak ada tempat untuk bersembunyi dari kebenaran yang kini menampar begitu keras. Maya merasa lututnya melemas. Jemari yang menggenggam gantungan baju bergetar begitu hebat hingga pakaian hampir jatuh. Angin sore yang seharusnya sejuk menjadi dingin, menusuk kulit, menambah perih pada perasaan yang sudah retak-retak. Ia memejamkan mata. Namun bayangan barusan terus berulang. Sigit, masuk, ke rumah, Burani. Setiap kata terasa seperti pecahan kaca yang menancap lebih dalam. Maya mundur perlahan dan menyandarkan tubuhnya ke dinding. Napasnya melesat pendek-pendek, seperti seseorang yang sedang berusaha menahan tangis di tempat terbuka. Tapi air matanya tetap jatuh, diam, tanpa suara, mengalir di pipi dengan cara yang justru lebih menyakitkan. Dari dalam rumah tetangga sebelah, terdengar samar tawa kecil. Tidak jelas suara siapa, tapi cukup untuk membuat Maya memeluk lengan sendiri. Ia merasa kecil, tidak berharga, tidak dilihat. Hatinya seperti diremas dan diputar oleh kecurigaan yang kini berubah menjadi kepastian. Dia dikhianati, dan pengkhianatan itu terjadi hanya beberapa meter dari rumahnya. Suara Rafa. Maya buru-buru menyeka wajahnya dan menoleh. Rafa berdiri di ambang pintu rumah mereka, memegang krayon biru. Wajahnya polos, tetapi alisnya sedikit berkerut, seperti ia tahu sesuatu yang lebih dalam dari usianya. Kok ibu di luar lama? Rafa bertanya pelan. Maya menggeleng. Ibu, cuma lihat sesuatu. Anak itu mendekat. Langkahnya kecil, perlahan, dan berhenti tepat di depan ibunya. Maya berjongkok agar sejajar dengan Rafa. Ayah masuk rumah Burani, ya? Tanya Rafa, suaranya sangat lirih, seolah ia takut jika diucapkan keras, dunia akan berubah. Maya terdiam, napasnya menggelombang. Rafa menatap matanya tanpa kedipan. Ada ketakutan di sana, ada pemahaman, dan ada luka kecil yang belum tahu cara ia sebutkan, tapi sudah mulai ia rasakan. Maya meraih bahu Rafa, menggenggamnya lembut. Ibu juga lihat. Mereka berdua terdiam di teras rumah. Senja menjadi saksi hening yang begitu berat. Maya memandang mata anaknya, mata yang terlalu jujur untuk dunia sekelam ini. Dan Rafa memandang kembali, seolah mengatakan sesuatu yang tidak ia ucapkan. Ada yang tidak benar. Dan kita berdua mengetahuinya. Untuk pertama kalinya, Maya dan Rafa saling menatap dengan pemahaman yang sama. Pemahaman bahwa sebuah kebenaran pahit baru saja terpotret langsung di depan mata mereka. Maya duduk di tepi ranjang, memegang ponselnya dengan tangan yang masih bergetar. Pemandangan tadi, Sigit masuk ke rumah Burani tanpa ragu, masih berputar di kepalanya seperti bayangan yang tidak mau hilang. Hanya itu pengingat yang tersisa, cukup untuk membuat dadanya kembali sesak. Rafa sudah mandi dan kini berada di ruang tengah, menggambar seperti biasa. Namun Maya tahu, anak itu juga memikirkan apa yang ia lihat. Tatapan Rafa sebelum masuk rumah tadi terlalu dalam untuk ukuran anak seusianya. Maya menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Ponsel Sigit masih di meja rias, seperti biasa ketika ia terburu-buru keluar. Maya memandang benda itu lama. Ada perasaan bersalah yang menusuk, tetapi rasa terluka memaksa jemarinya bergerak. Ia meraih ponsel itu. Layar menyala, tanpa sandi. Sigit memang tidak pernah menutup akses dari Maya,
Mungkin karena terlalu percaya diri, atau terlalu yakin bahwa ia bisa menyembunyikan semuanya di balik kedot sibuk. Maya membuka pesan WhatsApp, dan dunia seakan berhenti. Di deretan chat paling atas, sebuah nama muncul jelas, Rani. Mata Maya langsung panas. Ia membuka chat itu. Di dalamnya, puluhan pesan belum terbaca. Maya menggulir perlahan, jantung terasa seperti diseret turun. Terima kasih sudah datang tadi, aku senang bisa ngobrol berdua tanpa gangguan. Besok datang lagi ya. Aku masak favoritmu. Jangan lupa hapus chatnya. Maya berhenti sejenak, menutup mulut dengan telapak tangan untuk menahan suara yang ingin keluar. Tenggorokannya tercekat. Lalu ia scroll lagi. Ada foto. Terkirim 2 hari lalu. Tangannya gemetar. Ia membuka foto itu. Dan di layar, berdua dalam satu frame, tampak Sigit dan Burani duduk sangat dekat. Terlalu dekat. Sigit menunduk sedikit, tersenyum, dan Burani memegang lengannya. Foto itu diambil jelas, terang, di sofa ruang tamu rumah Burani. Tidak ada lagi ruang untuk penyangkalan. Tidak ada alasan. Tidak ada penjelasan yang bisa diterima. Ini adalah bukti tak terbantahkan. Air mata Maya jatuh begitu saja. Dadanya serasa kosong, tapi di saat yang sama seperti terbakar. Ia merasakan sesuatu dalam dirinya runtuh. Kepercayaan, harapan, dan harga diri yang selama ini ia pertahankan. Tubuhnya melemas. Ia menjatuhkan diri ke lantai, bersandar pada tepi ranjang. Ponselnya masih terbuka menunjukkan foto itu. Ia hanya bisa menatapnya tanpa daya. Kenapa? Sigit, bisiknya, hampir tanpa suara. Tangisnya pecah, tertahan namun tetap mengalir deras. Semua rasa sakit yang ia pendam selama berminggu-minggu kini meledak. Keheningan kamar hanya diisi suara napas Maya yang bergetar dan sesekali isakan yang ia coba tahan. Beberapa menit berlalu hingga Maya merasa sedikit bisa bernapas. Ia menutup foto itu, namun gambarnya tetap menempel di kepalanya. Ia mengusap wajah, merah, basah, lelah. Saat ia menurunkan ponsel, sebuah suara kecil muncul dari pintu. "Puh!" Maya tersentak. Rafa berdiri di ambang pintu kamar, memeluk crayon biru yang sudah tumpul. Wajahnya tampak ragu, seolah ia tidak yakin boleh masuk atau tidak. Maya langsung menyeka pipinya. "Rafa, kamu belum tidur?" Anak itu menggeleng pelan dan melangkah mendekat. "Ibu, sedih, ya?" Pertanyaan sederhana itu membuat dada Maya kembali sesak. Ia tidak ingin Rafa merasa bersalah. Ia tidak ingin anak itu menelan kepedihan orang dewasa. "Ibu cuma kaget," jawab Maya, mencoba tersenyum, namun sudut bibirnya bergetar. Rafa berdiri di depannya. Tatapannya tajam, dewasa, dan penuh kehati-hatian. Ia tampak menimbang sesuatu, lalu perlahan duduk di lantai di sebelah Maya. "Ibu lihat ayah sama Burani?" Tanyanya lagi, lebih pelan daripada tadi. Maya mengangguk. "Ibu lihat, dan ibu juga lihat sesuatu di ponsel ayah." Rafa menunduk, lalu melakukan sesuatu yang benar-benar tak Maya duga. Ia menggeser tubuhnya mendekat dan menyentuh lengan Maya. Sentuhan itu kecil, nyaris ragu, tetapi hangat. "Rafa, ada di sini," katanya perlahan, suara masih kaku, tapi jujur. Maya menatap anak itu, terkejut. Rafa selama ini selalu menjaga jarak, selalu menatapnya dengan dingin, selalu menyimpan sesuatu yang tak bisa Maya baca. Tapi malam ini, anak itu memiliki ekspresi yang tidak pernah ia tunjukkan sebelumnya, empati. Maya meraih tangan kecil Rafa dan menggenggamnya. Untuk pertama kalinya, Rafa tidak menarik diri. Ia malah membiarkan genggaman itu bertahan. Di tengah keheningan kamar yang penuh luka, Maya merasakan hal yang tidak ia duga datang dari anak yang selama ini menjauhinya. Pengertian. Dari seorang Rafa yang biasanya menutup dirinya rapat-rapat. Dengan mata masih basah, Maya menutup ponsel itu dan meletakkannya di samping. Ia menatap Rafa lama, dan anak itu membalas tatapannya tanpa pergi. Untuk pertama kalinya sejak ia masuk ke rumah ini, Maya tidak merasa sendirian. Suasana rumah terasa berat sejak Maya menemukan bukti-bukti itu. Foto Sigit dan Burani masih terbayang jelas dalam pikirannya, begitu pula pesan-pesan yang menunjukkan kedekatan mereka. Setiap kali Maya menarik napas, dadanya seperti ditusuk dari dalam. Luka itu masih segar, masih panas,
Namun ia tahu malam ini ia harus menghadapi semuanya. Ia tidak ingin menunda lebih lama. Tidak ingin hidup dengan kepalsuan yang menyesakkan. Tidak setelah melihat kenyataan dengan mata kepala sendiri. Pintu depan terdengar terbuka. Langkah Sigit memasuki rumah. Maya berdiri di ruang tengah, memegang ponsel Sigit di tangan. Rafa sudah masuk kamar, meski Maya tidak yakin anak itu benar-benar tidur. Ia berharap pertengkaran ini tidak sampai membuat Rafa ketakutan. Tetapi beberapa kebenaran terlalu besar untuk disembunyikan. Sigit, panggil Maya, suaranya pelan tapi tegang. Sigit yang baru saja menggantung jas kerjanya menoleh dengan dahi berkerut. Kamu belum tidur? Tanyanya santai, seolah semuanya baik-baik saja. Maya tidak menjawab. Ia hanya mengangkat ponsel itu. Kita perlu bicara. Sigit menelan ludah. Tentang apa? Jangan pura-pura tidak tahu. Jawab Maya, nada suaranya lebih tajam dari biasanya. Aku melihat semuanya. Melihat apa? Sigit masih mencoba mempertahankan wajah bingung. Maya mendekat. Kamu pikir aku tidak tahu kamu masuk ke rumah Burani sore tadi? Gerakan kecil tampak pada wajah Sigit, seperti seseorang yang baru saja ketahuan berbohong namun masih berusaha mencari celah. Itu cuma mampir sebentar. Dia butuh. Berhenti. Potong Maya cepat. Jangan tambah kebohongan lagi. Aku sudah lihat. Ia menunjukkan layar ponsel. Chat terbuka sepenuhnya. Foto terpampang jelas. Wajah Sigit pucat. Bibirnya terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. Maya menatap suaminya lama. Berapa lama? Sigit mengusap tengkuknya gugup. Maya, dengar dulu. Berapa lama, Sigit? Ulang Maya, kali ini lebih keras. Sigit menatap lantai. Beberapa bulan. Lutut Maya terasa hampir goyah, tapi ia menahan diri. Jadi semua lembur yang kamu bilang itu bohong. Sigit tidak menjawab. Semua malam ketika aku menunggumu pulang. Diam. Semua ketika kamu marah hanya karena aku menanyakan di mana kamu berada. Tetap diam. Kemarahan Maya meledak. Kamu sudah membohongi aku seperti aku ini orang bodoh. Bukan begitu. Sigit akhirnya bersuara, keras. Aku cuma butuh ruang. Ruang? Maya tertawa pendek, getir. Ruang apa? Ruang untuk berselingkuh di rumah tetangga sebelah. Sigit mengangkat tangan, frustasi. Kamu tidak mengerti. Kita sering bertengkar sebelum menikah. Kamu terlalu curiga sejak awal. Jadi ini salahku. Maya menatapnya tajam. Karena aku curiga, kamu selingkuh. Sigit terdiam, terpojok. Aku cuma merasa nyaman sama dia. Kalimat itu menghantam Maya seperti pukulan keras. Ia memejamkan mata sebentar, mencoba menahan gelombang sakit yang muncul tiba-tiba. Nyaman, bisiknya. Dan aku ini apa? Orang asing di rumahku sendiri. Maya, kamu baik, tapi hubungan kita, ya kamu tahu sendiri belakangan ini dingin. Maya mendekat dan menatap matanya langsung. Hubungan kita dingin, karena kamu yang menjauh. Kamu yang keluar rumah saat aku butuh kamu. Kamu yang memilih bermain hati dengan orang lain. Sigit mengalihkan pandangan. Aku tidak bermaksud membuatmu terluka. Kamu sudah melakukannya. Jawab Maya perlahan, namun tegas. Dengan sadar. Keheningan panjang mengisi ruangan. Sigit tampak bingung, marah, dan bersalah bercampur jadi satu. Maya berdiri tegak, tidak lagi menangis, hanya tersisa luka yang menusuk dalam. Aku harus bagaimana sekarang, Git? Maya bertanya lirih. Setelah aku melihat semua ini. Sigit terdiam cukup lama sebelum akhirnya menjawab, kita bisa memperbaikinya. Maya menggeleng, senyumnya pahit. Dengan apa? Dengan kebohongan baru? Dengan janji yang kamu sendiri tidak hormati. Maya, tolong. Sigit mendekat, namun Maya mundur. Aku masih sayang sama kamu. Kalau kamu sayang, Maya menatapnya tajam, kamu tidak akan menghancurkan rumah tangga ini. Tidak seperti ini. Sigit terdiam, tak mampu membantah. Suara kecil tiba-tiba terdengar dari lorong. Ibu? Maya membalikkan badan. Rafa berdiri di sana, mata lebarnya memandang bergantian antara Maya dan ayahnya. Rambutnya sedikit berantakan, tanda bahwa ia sudah lama terjaga dan mungkin mendengarkan sejak awal. Rafa? Maya berusaha tersenyum, tapi suaranya rapuh.
Rafa berjalan pelan mendekati Maya, lalu berdiri di sampingnya. Ada ketakutan di wajahnya, tapi juga sesuatu yang lain. Keberanian kecil yang baru muncul. Ayah, beneran? Suaranya pelan, tapi jelas. Sigit memandang anaknya, bibirnya gemetar. Rafa, ini bukan urusan kamu. Rafa menggeleng cepat, lalu bersembunyi sedikit di balik Maya, seolah mencari perlindungan. Namun ia tetap berbicara. Rafa dengar semuanya. Ruang itu membeku. Sigit terlihat semakin malu, semakin terpojok. Maya meraih bahu Rafa, memeluknya pelan. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, Sigit tidak bisa mengelak, tidak bisa bersembunyi. Ia benar-benar harus menerima kenyataan. Pengkhianatannya sekarang diketahui bukan hanya oleh istrinya, tapi juga oleh anaknya sendiri. Rumah itu masih dipenuhi sisa gema pertengkaran. Heningnya sekarang bukan ketenangan, tetapi kehampaan yang menelan segala sesuatu. Maya berdiri di ruang tengah, napasnya tidak beraturan, sementara Sigit bersandar pada tembok dengan wajah penuh penyesalan yang datang terlambat. Rafa di samping Maya, memegang ujung baju ibunya dengan tangan kecil yang gemetar. Bayangan pertengkaran beberapa menit lalu masih menggantung di udara. Maya tidak ingin mengulangnya dalam kepala, hanya cukup sebagai pengingat bahwa luka itu nyata, dan keputusan yang harus ia ambil tidak boleh lagi ditunda. Maya menatap Sigit. Aku sudah tidak bisa berada di rumah ini. Kalimat itu keluar perlahan, tapi setiap katanya seperti pecahan kaca yang menggores tenggorokannya sendiri. Sigit mengangkat wajah, kaget, meski ia pasti sudah bisa menebak. Maya, jangan bilang begitu, ucap Sigit dengan suara yang lebih serak daripada sebelumnya. Kita baru saja, emosi. Tidak, potong Maya tegas. Kamu yang memilih merusak ini semua. Dan aku tidak akan memaksa diriku bertahan di tempat yang membuatku terluka setiap hari. Sigit mendekat selangkah. Aku salah, aku tahu. Tapi pergi bukan solusinya. Kamu rasa tinggal di sini, berpura-pura tidak tahu apa-apa, itu solusi. Mata Maya tajam. Luka dan amarah terlihat jelas. Aku bukan boneka yang bisa kamu bohongi sesuka hati. Aku bukan tempat singgah sementara. Sigit tidak berkata-kata. Keheningan kembali turun, lebih berat daripada sebelumnya. Maya menarik napas panjang, mencoba menstabilkan suara yang mulai bergetar. Aku harus pergi, Git, untuk diriku sendiri. Ia menunduk sebentar. Dan, untuk Rafa. Rafa yang berdiri di sampingnya menegang, tapi diam. Sigit langsung menatap putranya. Rafa ikut ayah. Ucapan itu seperti cambuk keras. Maya merunduk, meraih bahu Rafa. Tidak, Rafa tetap di sini. Aku tidak akan membawa dia pergi malam-malam. Ia menatap anak itu lembut. Rafa butuh tidur, butuh ketenangan. Rafa memegang tangan Maya lebih erat, seolah takut ibu tirinya itu akan menghilang begitu saja. Sigit menghela napas, mencoba menenangkan diri. Kalau begitu, kamu tinggal. Kita bicara besok. Maya menggeleng. Aku tidak bisa tinggal satu malam pun lagi di rumah ini. Sigit membuang wajah, frustrasi. Maya, kamu terlalu terbawa. Jangan bilang aku berlebihan. Maya menyahut cepat. Kamu yang menghancurkan kepercayaan ini. Kamu yang bermain di belakangku. Kamu yang membuatku tidur sendiri berminggu-minggu sambil menunggu pintu terbuka. Sigit menunduk. Tidak ada pembelaan yang tersisa. Maya menghela napas panjang. Kemudian ia bergerak menuju kamar. Rafa mengikuti langkahnya tanpa ragu. Di kamar, Maya membuka lemari pelan-pelan. Suara geseran pintu lemari terasa seperti dentuman keras di tengah malam hening itu. Ia mengambil tas kecil, bukan koper, bukan banyak barang. Hanya yang perlu. Pakaian secukupnya. Dokumen penting. Dompet. Charger. Obat yang ia konsumsi tiap pagi. Semua hal yang membuktikan bahwa ia tidak lagi merasa memiliki rumah ini. Tangannya sedikit gemetar ketika ia menutup resleting tas. Rafa berdiri di pintu kamar, memperhatikan dalam diam. Maya tersenyum kecil padanya, meski matanya masih merah. Rafa, panggilnya lembut. Anak itu tidak menjawab. Ia hanya menatap Maya lama, penuh pertanyaan dan ketakutan yang tidak bisa ia ungkapkan dengan kata-kata. Maya berlutut agar sejajar dengannya. Ibu pergi dulu, ya. Rafa langsung menggeleng cepat. Jangan,
Jangan pergi. Hati Maya seolah diremas. Ibu harus pergi, Nak. Ibu butuh waktu. Tapi Rafa tetap di sini. Ini rumahmu. Rafa ikut, sahutnya pelan tapi tegas. Maya mengusap pipinya. Tidak, sayang. Ini bukan salah kamu. Dan kamu tidak boleh meninggalkan rumahmu begitu saja. Rafa takut ayah marah sama ibu. Suara Rafa pecah. Maya meraih tubuh kecil itu dan memeluknya erat. Ayahmu tidak akan menyakitiku. Ibu pergi karena ibu perlu tenang, bukan karena takut. Rafa memeluk balik, lebih erat dari sebelumnya. Pelukan itu membuat Maya terkejut. Ini adalah pertama kalinya Rafa benar-benar memeluknya tanpa ragu, tanpa dingin, tanpa jarak. Dari belakang, suara Sigit terdengar pelan namun penuh tekanan. Maya, jangan ajari Rafa membenciku. Maya tidak menoleh. Aku tidak mengajarinya membenci. Aku mengajarinya melihat kebenaran. Hening lagi. Maya melepaskan pelukan Rafa perlahan. Ibu janji, kita masih bisa bertemu. Kita akan bicara baik-baik. Tapi sekarang, ibu harus jaga diri sendiri. Rafa menatap Maya lama, matanya berkaca-kaca. Kemudian ia memegang wajah Maya dengan kedua tangan kecilnya. Jangan tinggalin Rafa. Kalimat itu membuat Maya hampir menangis lagi. Ibu tidak meninggalkan kamu, katanya parau. Ibu cuma melangkah, karena hati ibu sudah sakit di sini. Ia memegang dadanya. Rafa tiba-tiba maju dan memeluk Maya sekuat tenaga. Lebih erat, lebih hangat, lebih jujur daripada yang pernah ia lakukan sebelumnya. Maya membalas pelukan itu. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Di tengah pelukan itu, Maya sadar. Keputusan untuk pergi bukan hanya tentang meninggalkan rumah, tapi tentang menyelamatkan dirinya, agar ia masih bisa kembali sebagai seseorang yang utuh. Dan dalam genggaman kecil Rafa yang tidak ingin melepaskannya, ia merasakan sesuatu yang tidak ia duga. Bahwa anak itu akhirnya menerimanya. Rumah kontrakan kecil itu terasa sangat berbeda dari rumah yang dulu Maya tinggali bersama Sigit. Tidak ada suara barang dibanting, tidak ada ketegangan yang menunggu meledak kapan saja. Hanya ada keheningan sederhana yang membuatnya bisa bernapas tanpa rasa takut. Dalam hati ia masih mengingat kepedihan semalam, tapi ia tahu, ada hidup baru yang mulai terbentuk, perlahan, namun pasti. Sudah 3 hari ia meninggalkan rumah itu. Luka di dadanya masih terasa, tetapi setiap pagi ia bangun dengan langkah sedikit lebih ringan daripada sebelumnya. Maya memeluk dirinya sendiri, mencoba merasakan bahwa kini, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia sepenuhnya memegang kendali atas hidupnya. Rafa menjadi pengingat halus di dalam pikirannya. Anak itu telah melalui terlalu banyak hal untuk usianya. Maya tahu kepergiannya bukan hanya menyelamatkan dirinya sendiri, tetapi juga memberi ruang bagi Rafa untuk bernapas tanpa ketakutan yang sama. Pagi itu, Maya terkejut ketika mendengar ketukan kecil di pintu. Ketukan pelan, ragu, namun familiar. Saat ia membuka pintu, Rafa berdiri di sana dengan tas kecil di punggung dan napas memburu seolah habis berlari. Maya, aku boleh di sini dulu. Suaranya pelan, hampir tidak terdengar. Maya mengangguk tanpa memikirkan apapun. Ia hanya menyingkirkan tubuhnya, memberikan ruang agar Rafa masuk. Tentu, kamu selalu boleh datang. Rafa duduk di lantai dekat meja kecil, memeluk lututnya. Anak itu tampak jauh lebih letih daripada 3 hari lalu. Letih secara batin, bukan fisik. Maya duduk dekatnya tanpa menyentuh, memberi waktu untuk membuat anak itu merasa aman. Ayah marah lagi? Tanya Maya perlahan. Rafa menggeleng. Ayah diam. Terlalu diam. Aku nggak kuat lihat dia seperti itu. Lebih baik aku ke sini. Maya menarik napas panjang, menahan emosi yang tiba-tiba muncul. Kamu aman di sini, ujarnya lembut. Kapanpun kamu butuh tempat, pintu ini terbuka. Rafa menatapnya, mata kecilnya bergetar. Aku nggak mau kamu sedih lagi, Maya. Kalimat itu membuat dada Maya hangat, sekaligus perih. Aku sudah nggak apa-apa, balas Maya. Memang sakit, tapi aku lebih tenang sekarang. Rafa mendekat tanpa kata. Untuk pertama kalinya sejak semua masalah itu muncul, ia bersandar pada Maya dengan penuh kepercayaan. Pelan, Maya merangkulnya. Pelukan itu bukan seperti ibu dan anak,
Tapi seperti dua manusia yang sama-sama terluka dan sedang menemukan tempat pulih bersama. Hari itu mereka menghabiskan waktu dengan diam yang nyaman. Rafa membantu Maya menyusun barang-barang kecil yang baru ia beli. Maya membuatkan teh hangat. Sesekali mereka berbicara, tapi sebagian besar waktu dihabiskan tanpa tekanan apapun. Malam mulai turun. Lampu kuning di ruang kecil itu menyala redup, memberikan kehangatan yang tak pernah Maya dapatkan di rumah lamanya. Rafa duduk dekat jendela, memperhatikan hujan ringan di luar. "Aku takut, Maya," katanya lirih. "Kalau kamu pergi, aku sendirian." Maya menghampiri, berlutut dekatnya. "Aku nggak akan pergi. Aku cuma keluar dari rumah itu, bukan keluar dari hidup kamu." Rafa menatapnya, seperti memeriksa apakah kata-kata itu dapat dipercaya. Setelah beberapa detik, ia mengangguk pelan. "Aku percaya." Dan di saat itu, Maya merasa sesuatu dalam dirinya akhirnya runtuh. Dinding tebal yang ia bangun selama bertahun-tahun untuk menahan sakit. Kini, ia tidak perlu lagi menyembunyikannya. Ada ruang untuk bernafas. Ada ruang untuk sembuh. Hari berganti. Maya mulai bekerja kembali di toko kecil milik temannya. Rutinitas itu menenangkan. Setiap pulang kerja, ia menemukan Rafa kadang sudah menunggu di depan pintu. Kadang datang beberapa jam kemudian, kadang hanya singgah sebentar. Tidak selalu tinggal, tapi selalu kembali. Maya tidak memaksa, tidak bertanya berlebihan. Yang penting anak itu tahu ia memiliki tempat aman. Dari hari ke hari, hubungan mereka membaik. Bukan lagi dibangun dari rasa curiga atau ketakutan, tetapi dari kepercayaan yang tumbuh pelan, jujur, dan tanpa paksaan. Malam itu, setelah Rafa pulang, Maya duduk sendiri di kasurnya. Ia menyadari betapa panjang perjalanan yang sudah ia lewati. Dari hancur, terjatuh, kecewa, hingga akhirnya menemukan titik tenang. Luka itu masih ada, tentu saja. Tapi kini, luka itu tidak lagi menguasai hidupnya. Ia belajar bahwa ketenangan tidak datang dari rumah besar, atau pasangan yang tampak sempurna, atau kehidupan yang terlihat baik dari luar. Ketenangan datang dari keberanian meninggalkan luka. Datang dari memilih diri sendiri. Datang dari keberanian memulai ulang. Dan ketika ia memejamkan mata, Maya tahu satu hal pasti. Hidupnya memang belum sempurna, tapi ia sudah berada di jalan yang benar. Rafa ada di sisinya, tanpa paksaan, tanpa kebohongan, hanya kehadiran tulus seorang anak yang akhirnya menemukan tempat aman. Esok hari pasti masih berat, tapi bukan lagi menakutkan. Maya menghela napas, merasakan kedamaian yang selama ini ia cari. Perlahan, ia tersenyum. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan ini. Jika kamu ingin cerita lain yang penuh emosi, pelajaran hidup, dan alur yang rapi, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan cerita berikutnya.